Oke, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang jaring. Nah, jaring biasanya dipakai untuk nelayan, untuk mencari ikan ya. Ada berbagai macam jenis. Contoh ini ada jaring Arida 2 inci. Kemudian ini ada jaring Ponik ya. Sebenarnya banyak sekali jenis jaring. Ada berbagai macam merek dan berbagai macam jenis. Ada Arida, ada Momoi, ada Trifish, ada Ponik, ada kepiting atau crab ya. Ada 2 ikan, ada banyak lagi jenis jaring yang tersebar di berbagai macam penjuru gitu. Nah, tapi biasanya tergantung nelayan yang ada di sekitar kita memakai jaring apa. Semisal kalau di daerah kami di Demak ya, daerah Demak banyakan menggunakan Arida. Nah, untuk versi high grade-nya yang paling sering dibeli yaitu Arida. Merek yang paling laku tapi juga harganya paling mahal. Terus yang murah biasanya ada merek Ponik ya, seperti ini tadi. Merek Ponik atau ada merek yang lain. Nah, langsung saja kita bahas trik-trik dalam mencari atau dalam membeli sebuah jaring. Dalam membeli jaring, ini saya ada contoh banyak sekali ya. Ini begini, terus macamnya ada banyak sekali. Nah, sekarang kita mau fokus untuk pertama, kalau kita mau membeli jaring, yang mau kita cari apanya dulu. Nah, saran dari kami, kalau Anda ingin membeli sebuah jaring, yang pertama adalah tentukan incinya dulu. Anda mau beli jaring berapa inch. Nah, ini repotnya kalau kita beli di Shopee atau di Tokopedia atau di marketplace yang lain, biasanya banyak penjual-penjual yang menggunakan ukuran inci. Nah, ukuran inci ini kadang-kadang tidak banyak dipahami oleh para nelayan, padahal seharusnya mudah sekali untuk menentukan inci. Pertama, untuk membeli jaring, tentukan incinya. Cara mencari inci gampang sekali. Ambil penggaris. Nah, seperti ini penggarisnya. Atau kalau enggak, ambil meteran. Nah, kebalik. Di meteran kita tahu bahwa yang sebelah atas ini ya, yang atas ini inci, yang bawah ini senti. Garis juga sama. Nah, yang atas ini inci, yang bawah ini senti. Nah, jadi tidak sama. 1 inci itu bukan 1 senti. Nah, seringnya ketika ada orang membeli jaring, pakainya jaring 3 senti. Nah, itu susah sekali. Apalagi kalau yang dipakai adalah ukuran jari. Jaring 2 jari, jaring 3 jari, jaring 4 jari. Nah, itu sangat susah sekali bagi para penjual untuk menentukan. Karena apa? Karena tangan Anda atau jari saya dengan jari Anda pasti berbeda. Masing-masing jari punya ukuran yang berbeda. Kalau nelayan biasanya jarinya besar-besar, tapi kalau orang bukan nelayan biasanya jarinya agak kecil. Ada yang menggunakan ukuran korek seperti ini, ukuran setengah korek, ukuran 1 korek. Nah, kita mana tahu 1 korek, setengah korek itu seberapa inci atau seberapa senti. Apalagi menggunakan kontak motor. Contoh ini kontak motor Honda yang paling banyak di Indonesia ya. Jaring yang lubangnya satu kontak vario ya mana kita tahu begitu loh. Kita akan susah mencarinya. Lebih baik Anda cari penggaris dulu, kemudian Anda ukur. Misalkan 1 kunci, berarti kita ukur di sini. 1 kunci ini berapa sen? 1 kunci ini berapa inci? Oh, berarti kalau hitungan saya 1 kunci ini 4,5 cm, 4,5 cm atau 2 inci atau 2 inci kurang 1/4. Nah, ini contohnya. Nah, pokoknya gitu. Kalau pakai jari pun sama. Misalkan 2 jari. Kalau jari saya ini 2 jari masuknya 1 inci lebih dikit. Kalau 3 jari masuknya 2 inci. Nah, padahal kalau jarinya nelayan bisa jadi 2 jari itu sudah 2 inci. Nah, begitu caranya. Itu cara membeli jaring. Atau kalau tidak ada penggaris, kita bisa pakai meteran. Nah, silahkan meteran jenis apapun bisa. Nah, kemudian
kita praktekkan di dalam jaring. Ini contoh, ada jaring 1,5 inci, kelihatan nggak nih? 1,5 inci ya. Kita praktekkan kalau pakai penggaris bagaimana. Nah, kita tinggal ukur dari titik ke titik ya, dari titik ke titik, dari titik ini ke titik ini. Nah, kita akan ukur pakai penggaris. Nah, dari titik ke titik, nah kita akan ketemu dari titik ke titik ini 1,5 inci. Loh tahuan. Jadi dari titik ke titik, hitungnya dari titik ke titik ya. Misalkan ini 1,5 inci kan, 1,5 inci itu kan dari titik, dari mulai 0 ini sampai 1,5 inci ya, sampai 1,5 inci. Nah, 1,5 inci itu berarti 4 cm kurang 3 berarti 3,7 cm. Nah, ini. Nah, kemudian kita cocokkan dengan jaringnya. Bisa kita lihat di sini. Biar lebih mudahnya kita lihat gambar berikut. Nah, itu. Ini yang merek Arida ya. Yang merek Arida yang paling banyak dicari. Merek lain ada. Silahkan sesuai dengan preferensi masing-masing. Terus kemudian contoh yang selanjutnya kita praktekkan di jaring yang agak besar ya. Misalkan ini ya, ini 4,5 inci. 4,5 inci, senarnya nomor 025. Kita praktekkan lagi bahwa cara mengukurnya begini, dari titik ke titik. Kalau 4,5 berarti segini ya, lubangnya berarti segini. 4,5 berarti 11,6 cm. 11,6 cm. Kita praktekkan di sini apakah benar 11,6 cm. Nah, kita cek ya, dari titik ke titik. Ingat, dari titik ke titik. Dan pencariannya ketika jaring sedang dirapatkan. Nah, ini pasti hasilnya 4,5 cm. Nah, itu ya cara mengukur jaring. Itu yang pertama. Yang pertama dalam membuat jaring atau dalam membeli jaring, yang pertama kita tentukan incinya dulu. Yang selanjutnya adalah ukuran senar. Ya, jadi ukuran senar itu macam-macam ya kalau kita beli jaring. Yang paling kecil ada ukuran 0,12, yang kemudian yang paling besar ada yang sampai 40, ada yang sampai 50, tapi yang paling umum adalah ukuran 28 dan 028 dan 025. Apalagi untuk Arida, itu yang paling umum yang sering digunakan alat nelayan ya. Yang pertama ini contohnya. Ini contoh yang 012 kami ambil dari jaring 1,3/8 012. Kemudian di atasnya 012 ada lagi yaitu 015. Contohnya yang tadi, yang ini ya, 1,5 015. Kemudian di atasnya lagi ada 020. Nah, ini 2 in 020 contoh. Kemudian di atasnya 020 ada lagi yang nomornya 025. Contohnya ini 025. Senarnya ya, ini kita bahas senarnya, bukan bahas mereknya atau ukuran intinya. Intinya tadi sudah, sekarang nomornya. Nah, terus kemudian ini juga 025, 4,5. Kemudian ada lagi yaitu ukuran 028. Maaf sobek ya. Nah, ini 028. Nah, perbedaannya sangat mencolok sekali, apalagi untuk nelayan. Nelayan pasti tahu sekali bahwa untuk ikan itu dikasih
dikasih senar selisih sedikit aja itu rasanya sudah beda. Kalau kata orang sini, kalau senarnya kecil itu nangkep ikannya lebih mudah, tapi kalau senarnya besar nangkep ikannya lebih sulit. Apalagi kalau ikan-ikan umum kayak ikan nila dan sebagainya. Tapi kalau ikan-ikan besar ya senarnya yang senarnya besar. Yang tahu kecil dan besarnya senar ya nelayan begitu. Karena kalau penjual kan dia patokannya sama angka. Kalau nelayan patokannya sama rasa. Nah, itu yang sedikit susah ya. Oke, contoh kalau 0,12 itu segini senarnya kecil sekali. Nah, senarnya kecil sekali. Nah, kalau 0,2 di atasnya 0,15 itu agak mulai sedikit besar ya, mulai sedikit besar. Nah, terus kemudian kalau yang 0,20 itu juga senarnya agak lebih besar lagi. Kemudian yang paling besar ini 0,28 senarnya lebih besar. Terus yang ini 0,25. Cara membedakannya mudah. Kalau 0,12 senarnya kecil ya, cuma segini barangnya, bandingkan dengan senar nomor 15. Loh, selisihnya jauh, gulungannya sudah kelihatan. Kalau senar 0,15 ini lebih banyak. Terus yang 0,20 lebih besar lagi, barangnya lebih besar lagi. Kalau 0,20 dibandingkan dengan 0,25, loh, barangnya sudah jauh. 0,25 dibandingkan dengan 0,28 pasti ada perbedaan. 0,28 di tangan kanan saya lebih berat. Nah, itu. Kalau senarnya lebih besar lagi, tentu gulungannya akan lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu tahap kedua dalam membeli jaring, ingat kita tentukan ukuran senarnya. Oke. Yang tahap selanjutnya adalah Yoko dan Tate. Ini contohnya. Ini jaring sama-sama 2 inci ya. Sama-sama 2 inci. Meskipun berbeda merek, yang ini Arida, yang ini Ponik, tapi kita lihat stressingnya. Yang ini Yoko, yang ini Tate. Nah, perbedaannya apa Yoko sama Tate? Kalau Yoko itu jenis jaringnya turun ke bawah. Kalau Tate itu jenis jaringnya melintang dari kiri ke kanan. Itu kalau barangnya Tate, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sama saja. Tinggal preferensi si nelayannya mau menggunakannya bagaimana. Tapi kalau Yoko itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Memang ada beberapa daerah yang menyebutnya kebalik. Yang Tate dari atas ke bawah, yang Yoko dari kiri ke kanan. Ada yang seperti itu. Untuk menentukan Yoko atau Tate, yang paling mudah itu dari jenis talinya. Kalau barangnya itu Yoko, seperti ini contohnya. Nah, ini contoh jaringnya. Kalau yang sebelah kanan ini Arida, ya. Yang sebelah kanan ini Arida, ini Tate. Kalau yang sebelah kiri ini Yoko. Nah, bedanya Tate dengan Yoko, kalau Yoko itu ada talinya. Nah, ada tali nilonnya dari sini ya, ada tali nilon. Jadi nanti ketika tali ini dibuka, kita tinggal pegang nilonnya ini, sudah langsung kita bisa lihat jaringnya bisa berdiri dari atas ke bawah. Gitu, yang benar Yoko dari atas ke bawah, bukan dari samping kanan ke samping kiri. Nah, kalau Tate ini tidak ada talinya, loh, tidak ada talinya, tidak ada tambahan tali nilonnya, alias barangnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, begitu perbedaan antara Yoko dan Tate. Bagusan yang mana? Bagus semua, tergantung bagaimana Anda memakainya, tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Kalau di tempat saya, kalau menggunakan jaring yang modelnya Tate, yang stressingnya Tate ya, mereknya apa aja bisa, mau Arida mau Ponik silahkan. Kalau stressingnya Tate biasanya banyak digunakan untuk di kali atau di sungai yang agak besar atau di laut. Biasanya orang lebih cari yang Tate. Tapi kalau di sungai-sungai untuk menjaring atau untuk beranjang begitu ya, biasanya orang lebih suka yang Yoko karena simple, sudah ada talinya dan jenisnya ke bawah. Kalau mau dipotong tinggal dipotong aja, tidak perlu menyambung jadi satu dulu terus kemudian dipotong begitu ya. Yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah panjang dan lebar jaring. Karena panjang dan lebar jaring ini ada banyak ya. Contohnya ini.
3 inilah, saya tambah 1. Contohnya ini, kalau yang ini ditulis 10 100 MD, maaf 50 MD kali 100 YD, 50 MD dikali 100 YD. Kalau ini 70 MD dikali 80 YD. Kalau ini 100 kali 100 MD kali 100 YD. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini, yang pertama 50 kali 100 MD, itu berarti 50 ini deep ya. Deep itu kedalaman. Kedalamnya itu 50 MD. Maksudnya 50 MD itu 50 mata jaring. Kalau yang ini contohnya ini adalah 1,5, berarti 1,5 kali 50, 1,5 lubangnya ya, jika dikencangkan 1,5 sampai 50. Nah, 100 YD ini 100 panjangnya. Ingat, YD ini bukan meter. Biasanya kan orang-orang beli jaring yang panjangnya 100 meter, beli jaring yang panjangnya 70 meter. Bukan. Karena YD di sini adalah ukuran panjang. Panjangnya itu 100 YD. Atau kalau dijadikan meter sekitar 90 meter kalau 2 inci. Kalau 1,5 inci berarti kurang lebih sekitar 75 meter. Pokoknya intinya 100 YD itu 100 yard. 100 yard, atau ada yang bilang 100 mata. 1,5 kali 100. Begitu cara memahaminya. Oke. Jadi itu untuk bisa dipahami ya. Kesimpulannya, ada 4 teknik membeli jaring. Anda bisa membelinya ketika selesai nonton video ini di link yang ada di bawah ini, atau bisa cek deskripsi. Silahkan klik linknya di Shopee toko alat nelayan murah. Alat nelayan murah tanpa spasi, tanpa underscore. Kesimpulannya adalah, apabila kita membeli jaring, maka perhatikan 4 hal berikut. Yang pertama, tentukan dulu lubangnya berapa inci. Cara menentukan incinya, cara menentukan lubang jaringnya, gunakan penggaris. Yang atas, yang bawah ini adalah inci, yang atas adalah senti. Nah, ya karena untuk jaring menggunakan istilah inci, bukan menggunakan istilah senti. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan ukuran senarnya, karena jaring ukurannya bermacam-macam. Ada yang ukurannya 0,15, ada yang ukurannya 0,12, ada yang ukurannya 0,15, ada yang ukurannya 0,20, ada yang ukurannya 0,25, ada yang ukurannya 0,28. Nah, ini ya, ini contoh jaring Arida. Kalau kita mau beli jaring Arida, pahami ukuran senarnya. Yang ketiga, kalau kita mau beli jaring, tentukan dulu jenis jaringnya, Yoko atau Tate. Yoko ya, atau Tate. Kalau Yoko barangnya ke bawah, kalau Tate ke kanan. Tuh, yang terakhir, panjang jaring. Apakah mau yang 50 kali 100 atau 70 kali 80 atau 100 kali 100. Nah, demikian. Jangan sampai keliru dalam Anda membeli jaring. Ingat, belanjalah di toko yang terpercaya seperti yang kami sertakan dalam link berikut yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa.